Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam semuanya dalam keadaan baik, dalam keberkatan Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah pagi ini kita mau gunakan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh baik bagi kita. Kita memuliakan Dia. Kita boleh merasakan kehadirannya saat kita menyembah Dia. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan memberkati umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersujud menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan iman Tuhan hadir. Tuhan hadir Di bait bait kudus-Nya. Haleluya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, dan bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. dengan iman kita percaya Tuhan yang hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait. Terima kasih Tuhan, kami kudus-Nya. percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Saat Kami muliakan Engkau, umat Yesus. mencari wajah-Nya, Haleluya. berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bangkit bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Amin. memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu. hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Sembah Dia. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan Raja kami. Kami muliakan Engkau Yesus, Raja segala. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terpuji namamu Yesus selamanya. Haleluya. Kira laba sanda ya laba sanda ya la 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 la. Kira la la laba sanda la 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 la. Pura la 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 la. Kira la 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 sanda la la la. Pura la 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 la. Kira la 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 la. Haleluya. Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kau nyatakan Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah seperti-Mu. Haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh hadirat. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
hanya kemuliaan. Sekali lagi, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Haleluya, beri tepuk tangan yang sungguh luar biasa. Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kehadirannya membawa kita sukacita. Amin, saudara. Sukacitanya melimpah atas hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Sukacita surga mengalir di tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatmu, Takkan hilang kekuatan. Oh, haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami persilakan semuanya. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Luar biasa Tuhan memberikan sukacitanya pagi ini. Mari kita akan siapkan untuk Tuhan memberkati kita dengan melalui firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan iman, penghiburan, atau mungkin teguran. Kita siap untuk diberkati melalui firman-Nya. Kita akan menyembah, memuliakan Dia lebih lagi.
Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Haleluya. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya haleluya yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Tempat jawaban. Haleluya. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau. Saya undang namanya kami nyebut. Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Kami menikmati anugerah-Mu atas kami. Kau buat hari ini hari yang begitu indah bagi kami, di mana kami bisa bersama-sama datang bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menyimak firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini berkuasa atas kami, menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Makasih Tuhan buat semuanya yang sudah Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri satu tema, hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mendambakan hidup yang sukses, hidup yang berhasil gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang ingin barangkali hidupnya susah, sengsara, nggak ada seperti itu. Semua orang pasti mendambakan hidup yang indah. Saudara, hidup yang indah ini hanya ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita mau melakukan apa-apa atas kehendak sendiri, saudara, barangkali itu akan membawa kegagalan. Tetapi biarlah hidup kita hidup yang dirancang oleh Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan pasti membawa kita pada keberhasilan. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari natsnya dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kemudian nanti kita akan baca kembali Kejadian 1 sampai 10, agak panjang tapi biarlah kita akan baca. Yang pertama kita baca dulu Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian kita akan baca lanjutkan dengan Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu
istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, saudara, setiap orang pasti benar ya, pasti akan pernah mengalami masalah gitu. Nggak ada seorang pun yang tidak pernah bermasalah, baik itu tua, muda, laki, perempuan, bahkan anak-anak pun pasti pernah mengalami masalah. Masalah itu bisa datangnya dari kesulitan-kesulitan, misalnya zaman sekarang mesti masalah pekerjaan, hubungan sosial, hubungan keluarga, kesehatan, keuangan, atau kombinasi gitu ya. Ada orang yang sakit kemudian nggak punya biaya gitu ya, banyak masalah seperti itu. Saudara, saya pernah berhadapan dengan seseorang ya, orang itu bercerita sambil nangis-nangis, dia bilang gini, keur teu boga duit teh, ieu masalah datang deh, cenah gitu ya. Jadi orang kombinasi kesulitan ini, nggak punya uang, kemudian ada masalah datang pada dia seperti itu. Saudara, kadang-kadang kita tidak ngerti ya, kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada diri kita. Mengapa semua ini harus kita alami gitu ya? Mengapa cobaan ini begitu berat? Gitu. Dengan kombinasi dengan kondisi seperti ini kita komplain kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Seringkali kita seperti itu ya kalau dalam tekanan-tekanan masalah. Memang saudara ya, perjalanan hidup ini tidak ada yang rata ya terus gitu. Kalau kita barangkali merasakan senang terus di dalam hidup ini, biasanya kita lupa sama Tuhan. Kalau kita terus saja nggak pernah punya masalah, kita terlena, kita nggak ingat sama Tuhan. Itu sebetulnya yang Tuhan tidak ingini ya, saudara. Makanya Tuhan memberikan variasi-variasi di dalam kehidupan kita. Dikala kita sedang menghadapi masalah, Tuhan ingin kita selalu ingat kepadanya ya. Kemudian nanti Tuhan akan segera memberikan jalan keluarnya. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang mempunyai tujuan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang berencana ya, merencanakan. Tuhan merencanakan kehidupan kita, dan Dia telah merencanakan kehidupan kita dengan kehidupan yang punya tujuan khusus. Karena itu saudara, janganlah kita barangkali selalu mengeluh, selalu protes di dalam kehidupan ini, dan barangkali menolak atau nggak mau menerima apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Memang saudara, kadang-kadang Allah harus membawa kita ke suatu konflik, masuk ke dalam daerah yang tidak nyaman. Memang seperti itu ya, Tuhan akan membawa. Supaya apa saudara? Supaya kita bangkit untuk meraih potensi kita sepenuhnya di dalam Allah. Saudara, kita bisa melihat ya, kita di dalam Alkitab kita dengan jelas kalau kita baca ada satu kisah nyata tentang seorang yang mempunyai tujuan terencana
ya di dalam kehidupannya, seorang yang barangkali tidak pernah keluar dari jalur rencana Tuhan, selalu setia di jalur apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan. Apapun yang dia alami, dia ikuti terus, dia terima tanpa mengeluh. Ya, saudara, dia adalah siapa, saudara? Dia adalah Yusuf. Ya, Yusuf, kalau saudara baca kitab, ada seorang namanya Yusuf yang betul-betul hidup di dalam rancangan Tuhan. Dia berhasil, saudara ya, hidup di dalam rencana Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Luar biasa ya, sungguh kita mendambakan hidup yang seperti ini, hidup yang apa saja yang kita kerjakan berhasil. Karena apa? Karena kita ada di dalam rancangan Tuhan. Mazmur 20 ayat yang kelima, Mazmur 20 ayat yang kelima mengatakan begini, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya, saudara, mari kita pelajari tentang kehidupan Yusuf ini ya. Apa sih yang menjadi kunci kesuksesan Yusuf ini sehingga dia tetap berada di jalur rencana Tuhan dan tentu berhasil gitu ya di dalam hidupnya. Apa yang menjadi kuncinya? Yang pertama, saudara ya, tadi Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kunci yang pertama apa, saudara? Tuhan menyertai Yusuf. Ya, saudara, penyertaan Tuhan menjadi kunci yang paling penting di dalam perjalanan Yusuf menuju puncak kesuksesannya. Tuhanlah yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Saudara, Yusuf adalah seorang pemuda yang suka bekerja, rajin gitu ya, tulus dan jujur. Kita lihat di sini ya. Sekalipun Yusuf tahu ya, ia disertai Tuhan. Dia nggak pernah mau keluar dari rancangan kehidupannya, rancangan yang Tuhan berikan pada dia. Dia nggak mau keluar seperti itu. Ya, tetapi apa, saudara? Yusuf dia tidak santai-santai. Dia tidak bermalas-malasan di dalam hidupan. Walaupun dia tahu ya dia ini disertai oleh Tuhan. Dia tidak pernah bermalas-malasan, tidak pernah santai-santai di dalam melayani Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, kita tahu, saudara, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita pasti disertai Tuhan ya. Kalau kita anak Allah pasti kita tahu kita disertai Tuhan. Tuhan juga kita yakin Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Apakah kita juga di dalam kehidupan ini, apakah juga kita tetap rajin, kita kerja keras, tulus, jujur di dalam melakukan segala sesuatu ya, di dalam melakukan segala sesuatu. Apakah kita juga pekerja keras seperti itu? Mungkin kita berpikir, toh Tuhan akan memberkati kita karena kita adalah anak Tuhan. Ya santai aja lah barangkali begitu ya. Karena tahu kita akan dijamin oleh Tuhan seperti itu. Apakah kita seperti itu atau kita mau seperti Yusuf? Walaupun tahu disertai oleh Tuhan, dicukupkan, diberhasilkan segala apa yang dia kerjakan. Tetapi Yusuf tetap kerja keras, tetap rajin ya. Saudara, marilah kita mencontoh seorang yang bernama Yusuf. Yusuf di dalam mengerjakan segala sesuatu, dia kerjakan apa, saudara? Semuanya dia kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia kerjakan seolah-olah ini seperti Tuhan. Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23 mengatakan begini. Apapun ini ya, apapun yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sehingga orang lain nanti bisa melihat, saudara, Yusuf itu selalu disertai Tuhan. Ya, saudara, saya termotivasi, ya, sangat termotivasi ketika membaca Kolose 3 ayat 23 gini. Di situ dikatakan apapun yang kita kerjakan. Jadi bukan kita melakukan sesuatu misalnya di dalam pelayanan di gereja, itu kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu di luar sana, kita kerjakan ya ayal-ayalan lah gitu ya. Kita nggak sungguh-sungguh. Saudara, saya termotivasi dengan ayat ini karena begini, saudara, kalau saya melakukan sesuatu pekerjaan apapun misalnya ya, pekerjaan itu tidak menguntungkan diri kita sendiri, atau pekerjaan ini hanya untuk membantu orang lain, atau melakukan pekerjaan yang sehari-hari ini. Tetapi kadang-kadang kita pekerja, udahlah, nggak ada untungnya kita mengerjakan ini. Tetapi kita kerjakan, jadi kita kerjakan ini dengan ya asal-asalan. Saya kadang terpikir, saya ingat Kolose 3 ayat 23 ya. Kalau kita melakukan sesuatu apapun yang kita kerjakan, selalu ingat ini untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu ini nggak benar gitu ya, nggak yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati, kita ingat, saudara, ini kerjaan sebetulnya kerjaan seperti untuk Tuhan. Jadi kita lakukan lagi pekerjaan ini dengan baik, dengan benar seperti itu. Jadi kita ingat Kolose 3 ayat 23 boleh memotivasi kehidupan kita di dalam kita melakukan segala sesuatu ya. Saudara, kemudian kita lihat tadi Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kita lanjutkan Kejadian 39 ayat ketiga. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, langsung Yusuf mendapat kasih dari Potifar. Ya, saudara, nggak diminta lagi ya, nggak susah-susah lagi. Tetapi Potifar memberikan segalanya bagi Yusuf. Luar biasa ya, segalanya bagi Yusuf, kekayaan, kuasa, dan segala miliknya. Kecuali satu, saudara, yang nggak diberikan adalah istrinya. Ya tentu saja ya, istrinya masa sih diserahkan gitu kepada Yusuf. Saudara, bagaimana supaya Tuhan menyertai Yusuf bagi kehidupan kita ya, di dalam segala aspek kehidupan kita? Nggak ada cara lain, saudara, kecuali kita selalu masuk di dalam hadiratnya. Kita selalu mencari kehendaknya. Kita selalu merindukannya dia. Maka kalau kita melakukan hal seperti ini, Tuhan akan selalu menyertai Yusuf. Kita tahu kalau Tuhan menyertai kita seperti Yusuf, saudara, kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Inilah, saudara, kunci pertama kesuksesan Yusuf, sehingga apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Kalau saudara mau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini berhasil, sukses, carilah penyertaan Tuhan ya. Saudara, yang kedua, saudara ya, mengapa Yusuf bisa berhasil? Yaitu karena Yusuf bisa mempertahankan hidup yang kudus. Ini penting bagi kita ya, mempertahankan hidup yang kudus. Saudara, saat orang ya biasanya kalau ada di dalam puncak kesuksesan, sedang berhasil di dalam hidup itu, biasanya apa, saudara? Di situ ada puncak kerapuhan. Kalau kita berhasil mencapai sesuatu yang tinggi, di situ pula kerapuhan muncul. Karena kondisi seperti ini mengundang musuh atau iblis ya, biasa menyerang kita. Kalau kita sukses, iblis akan selalu menggoda kita. Iblis bekerja di sini ya. Kita lihat bekerjanya lewat istri Potifar.
yang setiap hari terus-menerus menggoda Yusuf. Yusuf berani berkata tidak terhadap goda-godaan ini. Sehingga Yusuf berhasil mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Digoda tapi tidak ternoda. Seperti itu ya. Saudara, mungkin istri Potifar lupa ya. Kalau Potifar itu menyerahkan semua harta kuasa segala rupanya untuk Yusuf. Dipikirnya istrinya juga diserahkan kepada Yusuf gitu ya, padahal tidak, saudara ya. Yusuf tidak mau menerima gitu. Istri daripada Potifar ini, istri Potifar aja yang lupa bahwa dia tidak diserahkan gitu pada Yusuf. Ya, saudara, bagaimana Yusuf bisa melakukan hal ini? Ya, bagaimana Yusuf bisa tetap mempertahankan hidup kudus? Yang pertama adalah karena dia setia kepada tuannya. Yusuf setia kepada tuannya. Yusuf berkata kepada wanita ini begini, "Tuanku mempercayaiku. Ia telah memberikan tanggung jawab kepadaku atas segala yang ia miliki. Satu-satunya yang bukan milikku adalah engkau, istrinya. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaannya." Jadi Yusuf setia kepada tuannya. Kemudian yang kedua, karena Yusuf setia kepada Allah ya, terutama ini ia berkata, "Bagaimana aku bisa melakukan kejahatan besar ini dan berdosa kepada Allah?" Ayat 9b ini ya. Jadi Yusuf bisa mempertahankan hidup kudus karena dia setia kepada tuannya, setia terlebih lagi kepada Yusuf. Yusuf menyadari bahwa kehidupannya tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak godaan ya yang muncul di dalam kehidupan kita ini. Godaan-godaan yang selalu ya apalagi kalau kita dalam keadaan sukses gitu ya, dalam keadaan keberhasilan, godaan itu selalu pasti akan datang kepada kita. Godaan itu bisa datang dari bermacam-macam, saudara. Bisa dari wanita, bisa dari pria, bisa dari keluarga, bisa dari pekerjaan, godaan dari usaha. Seringkali ya usaha ini banyak godaan-godaan ya, kalau kita mau jujur, mau tulus, mau berusaha seperti itu, tetapi seringkali di dalam berusaha ini seringkali banyak godaan-godaan untuk menjatuhkan kita, atau mungkin juga di dalam hubungan sosial, di dalam persahabatan. Ya, saudara, semua itu bisa menggoda. Apapun kejadian di dalam kehidupan kita ini bisa menjadi godaan untuk kita. Dan saudara, godaan ini adalah godaan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya, godaan seperti itu. Dan godaan ini terus menerus, saudara, berlangsung. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan dipercayai oleh Tuhan, maka kita harus mempertahankan kekudusan, mempertahankan dari goda-godaan dan kesucian, tentu kesucian hidup kita dari godaan-godaan ini. Apapun ya godaan itu yang selalu menggoda kita, yang mendera kita sepanjang kehidupan kita, kita harus bisa mempertahankan godaan-godaan ini. Tetapi kita ingat, sekalipun digoda, kita jangan sampai ternoda ya. Jadi pertahankanlah hidup kudus. Itu kunci yang kedua yang Yusuf bisa lakukan ya, untuk dia menjadi orang yang sukses. Kemudian hal yang ketiga, saudara, bagaimana Yusuf bisa sukses itu karena apa, saudara? Karena hidupnya mengandalkan hikmat Tuhan. Kejadian 41 ayat yang ke-16. Yusuf selalu mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Kejadian 41 ayat 16.
Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Saudara, kita lihat ayat ini menunjukkan kerendahan hati daripada Yusuf. Ia berkata terus terang berterus terang bahwa bukan saya, bukan aku yang memiliki jawaban-jawaban, tetapi Allah yang kulayani yang memiliki semua jawaban. Ini merupakan pengakuan yang diucapkan oleh Yusuf sebelum saudara, sebelum mendengar apa yang menjadi mimpi Firaun. Saudara kalau baca di kitab Kejadian 39, 40 saudara dan seterusnya, nanti kita bisa tahu bahwa apa yang Yusuf lakukan yaitu mengartikan tentang mimpi daripada Firaun, yang mimpi Firaun ini yang sebelumnya udah seluruh para ahli atau semua orang yang berilmu di Mesir, orang-orang pintar di Mesir telah dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Firaun ini. Mereka sama sekali tidak mampu untuk mengartikannya. Tetapi Yusuf bisa mengartikannya. Seharusnya Yusuf ini bisa sombong, bisa membanggakan diri, tetapi ia tidak melakukannya ini. Dia orang yang rendah hati, dia tidak membanggakan bahwa dia yang mampu, tetapi dia katakan bahwa ia hanya mengandalkan hikmat dari Tuhan. Dia hanya mencari tuntunan Tuhan. Dia hanya mencari bimbingan Tuhan, dan dia selalu mencari arahan Tuhan, sehingga dia bisa mampu dan memberikan arti yang tepat untuk mengetahui apa yang terjadi di balik mimpi Firaun ini, Jadi rendah hati Yusuf, dia selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan. Saudara, hikmat Tuhan ini merupakan atau memampukan kita untuk bisa menerjemahkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi nanti, Itu hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita nanti akan bersikap, atau bagaimana kita akan mengatasi atau melewati semua persoalan-persoalan ini. Hikmat dari Tuhan sangat dibutuhkan, Yusuf kita lihat mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Kejadian 41 ayat yang ke-39. Kejadian 41 ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi saudara, kita lihat Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Apa-apa yang akan terjadi, dikatakan di dalam firman Tuhan, akan selalu diberitahukan semuanya kepada orang yang seperti Yusuf, orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau, dikatakan seperti itu. Jadi sebelum sesuatu terjadi atau apapun yang ada di hadapan kita atau hadapan Yusuf, Tuhan akan selalu memberitahukan terlebih dahulu. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Kita bisa mengandalkan hikmat ini untuk menjawab segala hal-hal yang akan terjadi ke depan seperti itu. Saudara, bagaimana kalau kita nggak bisa nangkap hikmat yang daripada Tuhan, Kita nggak ngerti gimana sih memahami hikmat yang daripada Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus memintanya kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi bila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, saudara, sungguh luar biasa ya. Kalau kita berjalan hidup di dalam rancangan Tuhan, kemudian Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita. Seperti Yusuf tahu apa yang harus dia katakan, tahu harus menjawab apa, harus bertindak apa, ya, bersikap bagaimana, seperti itu. Itu kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf atau kepada kita. Itu sungguh luar biasa, sangat penting ya di dalam kehidupan kita ketika kita melewati kehidupan kita ini. Hikmat daripada Tuhan itu sangat dibutuhkan. Saudara, itu hal yang ketiga ya. Yusuf mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Kemudian hal yang keempat ya. Hal yang keempat adalah memahami atau mengerti dan kemudian bertindak sesuai dengan visi Tuhan. Tuhan selalu memberikan visinya ya kepada Yusuf ini. Jadi kita atau Yusuf bisa menangkap visi yang Tuhan berikan kepada dia. Kejadian 41 ayat 28 dan 32 tidak usah baca ya, saudara. Saudara, kisah kehidupan Yusuf ini bisa kita telusuri mulai ayat yang pasal yang ke-37 ya. Dari situ kita lihat pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Jadi 13 ayat saja ya. 13 pasal saja. 13 pasal saja. Saudara, itu semua kita lihat kehidupan daripada Yusuf. Walaupun cuma 13 pasal ya, tetapi ini mencatat seluruh kehidupan Yusuf. Selama berapa tahun saudara Yusuf hidup? Yusuf hidup selama 110 tahun. Jadi 13 pasal ini menceritakan sejak Yusuf lahir sampai dia wafat ya. Cuman 13 pasal ini. Tetapi di situ kita bisa lihat cerita lengkap tentang dia dari awal sampai akhirnya. Perjalanan hidupnya, saudara, kalau kita lihat tidak rata ya, tidak senang terus gitu. Kalau kita baca begitu ya, saudara. Saudara, tetapi kita lihat hidup Yusuf ini berfluktuasi ya. Kadang-kadang sampai yang terendah sekali gitu ya, sampai yang terendah. Tetapi kemudian naik lagi ke puncak keberhasilan. Tapi sedang di dalam puncak-puncak keberhasilan dia jatuh lagi ke bawah, saudara ya. Tapi kemudian naik. Jadi tidak rata. Jadi saudara, kita lihat, jangan kita berharap bahwa hidup kita ini terus kalau ikut Tuhan itu pasti hidup senang terus, segala rupanya lancar, berhasil. Jangan kita berpikir seperti itu. Saudara, kita lihat Yusuf pun dia disertai Tuhan, tetapi hidupnya tidak rata terus gitu ya. Kemudian yang menarik, saudara, yang menarik adalah sepanjang pasal 37 sampai 50 kita tidak menemukan perkataan, ungkapan kekesalan Yusuf. Tidak kita temukan tentang kemarahannya. Tidak kita temukan umpatan caci maki yang keluar dari mulut Yusuf. Padahal saudara, penderitaan Yusuf ini bukan rentang waktu yang sebentar ya. Saudara, ketika dibuang ke sumur, kemudian jadi budak, kemudian di penjara, dia alami dalam waktu yang cukup lama. Berapa tahun saudara? 13 tahun. 13 tahun dia menderita. Saudara, 13 tahun itu rentang waktu yang lama ya. 13 tahun waktu yang barangkali kalau kita alami penderitaan selama 13 tahun, wah, barangkali apakah kita mampu, saudara, seperti Yusuf? Ya, saudara, bagaimana?
perjalanan kehidupan seperti itu kalau terjadi kepada kita, ya, bisakah kita tetap tegar? Bisakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin baru beberapa hari, baru beberapa bulan barangkali ya, kita mengalami penderitaan-penderitaan, kita sudah mempertanyakan di mana Tuhan, kenapa nggak nolong, mengapa Tuhan tidak mengasihi saya gitu ya. Seperti itu, kita baru sebentar aja. Yusuf 13 tahun menderita, dia tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata keluhan kepada Tuhan, apalagi mengumpat gitu ya. Saudara, demikian juga saudara, kehidupan Yusuf di saat-saat dia berada di puncak kesuksesannya, dia juga tidak pernah merasa bangga akan dirinya. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya, tetapi ia tetap rendah hati. Ya, luar biasa ya, saudara. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa saudara bisa demikian? Karena Yusuf tahu dan mengerti, dia paham betul rancangan dan rencana hidupnya bersama Tuhan ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28, ini ayat yang barangkali saudara juga hafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, semenjak Yusuf mendapat mimpi berkas gandum, kemudian dia bermimpi bulan, matahari, bintang-bintang, dia di situ dia sudah mengerti. Dia tahu bahwa dirinya mau dipakai oleh Tuhan dan Tuhan akan menyertai perjalanan hidupnya. Ya, luar biasa ya saudara. Sejak mendapat mimpi seperti itu, dia kemudian menyadari, dia yakin hidupnya akan disertai Tuhan. Makanya apa saudara? Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia bisa bersyukur, bisa tetap tidak mengomel-ngomel, tidak mengumpat. Karena apa? Karena udah tahu, pasti saya akan dirancangkan Tuhan rancangan yang terbaik ya. Jadi kalau sekarang saya mengalami hal-hal yang barangkali menyakitkan, penderitaan seperti itu, ya jalani saja saudara. Karena tahu nanti juga semuanya akan berlalu dan dia akan dibawa Tuhan kepada suatu keberhasilan. Saudara, Yusuf tidak pernah keluar dari jalur rancangan hidupnya. Ketika dia merasakan dan ketika dia tahu bahwa rancangan hidupnya akan sudah dirancangkan oleh Tuhan, dia nggak pernah keluar jalur. Dia tidak pernah bulak belok kemana aja gitu ya dalam hidupnya, tapi tetap fokus kepada rancangan Tuhan. Yusuf mengerti, Yusuf paham akan visi daripada Allah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah di masa yang akan datang terlebih dahulu diberitahukan kepada orang-orang yang bergaul akrab dan takut akan Tuhan. Saudara, pahami visi Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus paham visi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dan di dalam masa depan kita. Kita pahami visi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan lakukan bagi dirimu, itu yang menuntun kita kepada keberhasilan. Jadi yakin kita imannya itu
Jadi apapun yang Tuhan lakukan pasti akan menuntun kita kepada suatu keberhasilan. Saudara, salah satu visi Tuhan yang harus kita jalankan ialah semuanya harus mengarah kepada Tuhan. Ya, seperti juga dengan Yusuf, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, juga pada Firaun, dia selalu menunjuk kepada Allah. Allah selalu disebut-sebut ya, dan diikut sertakan di dalam persoalan-persoalan gitu ya, sehingga orang-orang dapat mengenal siapa Allahnya Yusuf ya. Saudara, demikian juga ya, yang seharusnya kita lakukan di mana saja kita berada dan kita berinteraksi dengan siapapun di tempat pekerjaan, di pergaulan-pergaulan umum dengan semua orang lain, haruslah kita menyampaikan siapa Tuhan Yesus kita. Seperti Yusuf. Jadi kalau sedikit-sedikit Yusuf kalau ada apa-apa dia arahkan kepada Allahku gitu ya. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita, arahkan semuanya ketika kita bergaul dengan orang. Kalau ada yang mengatakan apa atau apa, kita arahkan kepada Yesus. Ya, saudara, saya punya seorang temannya. Teman ini baik sekali. Dia ada dalam teman-teman sekolah gitu ya, dalam komunitas teman sekolah. Kalau dia berbicara, dia selalu berbicara itu ngarahnya kepada firman Tuhan. Dia selalu mengatakan Yesus, Yesus gitu. Saudara, tetapi seringkali saudara, orang-orang di sekitar itu malah nggak suka gitu. Kamu mah seetik-etik ngomong Yesus, seetik ngomong Yesus. Banyak orang yang nggak suka seperti itu. Tetapi dia tetap aja gitu. Selalu kalau dalam pembicaraan kemudian diarahkan kepada Yesus. Sampai gini, suatu saat dia berbicara dengan seorang kenaik bus gitu ya. Dia orangnya kalau bergaul tuh dengan siapa aja ngomong mau berbicara gitu. Dia ngomong sama supir itu, kemudian supir itu mengatakan bahwa dia tuh sakit nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia berbicara, oh kamu mau sembuh? Ya. Datang kepada Tuhan Yesus, karena obat-obatan ternyata kan nggak pernah menyembuhkan. Datanglah kepada Yesus. Jadi dia selalu semangat ya. Kalau ada orang apapun dia arahkan kepada Yesus, sehingga orang-orang tahu siapa Tuhan kita. Kita jangan ragu-ragu saudara menyampaikan siapa Yesus itu. Kita jangan takut dan kita bertindaklah seperti yang visi Tuhan berikan. Visi Tuhan yang kita berikan apa saudara? Seperti di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi saudara, marilah kita berjalan dengan visi yang Tuhan berikan. Kita arahkan selalu dalam kita menjalankan visi Tuhan ini, arahkan pembicaraan kita kepada Yesus Tuhan kita, supaya semua orang tahu siapa Yesus kita. Ya, itu Yusuf pun melakukan seperti itu. Dia berjalan dalam visi Tuhan. Ketika dia berinteraksi dengan Firaun, dia selalu mengatakan Allahnya siapa. Jadi Yusuf bisa berhasil gitu ya. Sebenarnya yang kelima saudara ya, di mana bagaimana Yusuf bisa berhasil itu kuncinya adalah yang kelima, yang terakhir lah. Saudara, hidup di dalam kepenuhan Roh Allah. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Saudara pernah dibaptis oleh Roh Kudus, dan itu hanya sekali dalam hidup saudara ya.
Tetapi saudara, kita perlu terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Banyak cara yang bisa kita lakukan dengan menjaga kekudusan hidup kita, banyak memuji Tuhan, banyaklah menyembah Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, bahkan berdoa dan berpuasalah selalu begitu ya. Agar apa saudara? Agar kantong anggur kehidupan kita akan selalu diisi dengan anggur yang baru di dalam kantung yang baru. Saudara, Matius 9 ayat yang ke-17, ayat yang terakhir ya saudara, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, anggur ini berbicara tentang Roh Allah. Selalu kita mendapat kepenuhan, isi terus kantung anggur kita, atau isi terus kehidupan kita dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini ya. Saudara, di dalam kisah tentang Yusuf ini kita dapat melihat ya bagaimana kehidupan akhir dari Yusuf ini yang penuh kebahagiaan dan keberhasilan, sukses menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Yusuf setia di dalam rancangan kehidupannya, rancangan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, berhasil dan sukses dapat juga saudara kita miliki ya. Menjadi orang yang sukses kita bisa kita miliki dengan apa saudara? Dengan visi yang dari Tuhan, yang sesuai dengan talenta kita gitu ya. Semua yang sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita, juga sesuai dengan profesi kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apapun kehidupan kita sekarang dalam keadaan bagaimanapun, apapun yang terjadi ya, saudara, kita harus tetap berjalan di dalam visi Tuhan akan agar hidup kita berhasil. Saudara, saya akan sedikit mengulang ya 5 hal yang Yusuf lakukan di mana dia kunci dari keberhasilannya itu, yaitu hidup yang berhasil akan terwujud jika yang pertama adalah adanya penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak disertai Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan berantakan gitu ya. Tetapi kalau kita disertai Tuhan, pasti akan berhasil. Yang kedua, pertahankanlah hidup kudus. Kita harus mempertahankan hidup kudus. Banyak godaan-godaan, tetapi pertahankanlah. Jangan sampai kita ternoda oleh godaan-godaan dunia. Kita tetap harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan hikmat yang kepada Tuhan, ya, agar kita bisa tahu apa yang akan terjadi, gitu, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian fahamilah visi dan kemudian bertindaklah sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kelima adalah hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, 5 hal yang seperti ini kalau kita bisa lakukan, yakin hidup kita akan sukses, berhasil sampai akhir dari kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami tentang bagaimana kami menjalani kehidupan kami ke depan ini. Kami tahu Tuhan, dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan godaan-godaan. Biarlah kalau Engkau menyertai kami,
kami merasa yakin, kami merasa berbesar hati karena kami yakin hidup kami tetap akan berhasil apapun yang terjadi di luar sana. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan pagi hari ini boleh kami renungkan, boleh kami resapi, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang Pak Yahya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali telah diingatkan melalui firman Tuhan, biarlah kita boleh hidup di dalam rancangan Tuhan. Sebelumnya mungkin saya minta nanti Pak Yudi menyiapkan satu pujian, Indah Rencanamu, ya. Nanti kita akan naikkan pujian itu. Natal kita tahun ini akan diselenggarakan dengan tetap mengingat protokol kesehatan tentu, ya, tidak bisa seperti biasa, dan mulai minggu depan untuk pendanaannya kita akan tanggulangi bersama-sama dengan saudara-saudara mengumpulkan persembahan yang akan digunakan pada tanggal 26 Desember, ya, 20 kan itu 25 hari Sabtu, ya. Tapi kita akan ada ibadah saja pada tanggal 26 Desember di pagi hari, di hari Minggu seperti biasa, ya. Itu saja saudara, doakan semuanya supaya bisa lancar, ya. Kalau kita di tengah-tengah ini selalu dibayangi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, ya. Ada MU, ada Alfa, ada apa lagi dah, ya. Tetapi kita mohon pertolongan Tuhan agar kondisi Indonesia ini tetap kondusif, khususnya peribadahan bisa berjalan lancar walaupun dengan jumlah terbatas. Itu saja saudara, kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama di dalam hidupku,
walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari sejenak kita merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagian dari kita 2 tahun ini mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga. Baik masalah pekerjaan, mungkin juga ada mahasiswa yang terhambat penyelesaian studinya karena keadaan pandemi ini. Ada juga keluarga-keluarga yang hubungannya menjadi tidak baik karena persoalan ekonomi, atau karena seringnya bertemu sehingga banyak masalah yang timbul. Suami istri menjadi renggang karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan banyak hal lagi yang secara khusus saudara dan saya alami. Mari saudara percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak pernah Ia merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita, sekalipun mungkin kita melupakannya, kita mengabaikannya. Tetapi dari langkah demi langkah, Tuhan selalu punya rencana tunggal, yaitu rancangan damai sejahtera bagi kita. Kita tidak mengerti kadang, bahkan sukar sekali untuk mengerti. Bahkan kadang kita berpikir, di satu titik kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Atau bahkan ada pertanyaan yang sangat mendasar, adakah Tuhan sebetulnya di dalam hidup saya? Karena penderitaan yang kita alami. Tetapi biarlah pagi ini kita bukan bagaimana melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dia bukan hanya berhasil memikul tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya,
Dia juga berhasil melewati masa-masa sulit ketika difitnah, ketika dibully di dalam keluarganya oleh kakak-kakaknya, ketika dia masuk penjara tanpa pengadilan. Tapi dia tahu penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan, bahwa itu bukan hanya bagi Yusuf, tapi juga bagi kami. Bagi setiap kami, Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur bahwa kami tidak menghadapi hal yang ada di dalam kehidupan ini seorang diri, tetapi Tuhan menyertai kami, menguatkan, meneguhkan, menaungi, mengayomi, menuntun. Bahkan Engkau mengangkat kami ketika kami sudah tidak kuat lagi, untuk meneruskan perjalanan iman sampai akhir hidup kami. Biarlah orang-orang menyaksikan, orang lain bersaksi, melihat bahwa kami sungguh disertai oleh Allah. Dan biarlah kami juga boleh menyaksikan mengapa kami bisa melewati itu semua, karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya indah rencana-Mu. Kami pulang dengan keyakinan seperti itu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang mampu melakukan segala perkara, Allah yang mengasihi sebelum kami tahu menyadari kan kasih-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami, dan tidak ada satupun yang dikecualikan. Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk rencana-Mu dari awal sampai akhir yang begitu indah buat hidup kami. Kuatkan kami Tuhan apabila kami sekarang ada di lembah kekelaman. Berikan kami tetap kerendahan hati, sekalipun kami ada di puncak-puncak keberhasilan kehidupan ini, sehingga kami selalu hidup terfokus kepadamu. Keberhasilan kami adalah karena Engkau, kemampuan kami adalah karena Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami kembali akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing, dengan tanggung jawab di rumah tangga, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab usaha, tanggung jawab sebagai mahasiswa, tanggung jawab sebagai pelajar, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Tuhan, kami melihat indah rencana-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami yakin Engkau yang akan menguatkan setiap kami, buat kami berhasil di dalam setiap lini kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita bukan hanya menyertai kita sampai di tempat ini, Dia juga akan menyertai kita ketika kita pulang ke rumah masing-masing atau ke tujuan kita setelah selesai kebaktian ini. Biarlah sepanjang hari ini kita tetap mengalami, merasakan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita akan segera mengakhirinya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, sejahteranya, kekuatannya, penghiburannya, kecukupannya di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Happy Sunday. Tuhan memberkati.